Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di ulasan buku kali ini bersama saya Novia Safitri Estaros Mendani dengan NIM 170162436. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2024. Hari ini saya akan membahas buku berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia karya Dr. Saiful Rahman M.Hum, MSI. Buku ini diterbitkan oleh Wawasan Ilmu pada Agustus tahun 2022 dan memiliki 244 halaman. Mari kita mulai dengan profil singkat penulis, yaitu Dr. Saiful Rahman adalah lulusan Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Gadjah Mada dengan spesialisasi dalam ilmu budaya dan psikologi. Saat ini beliau mengajar di Universitas Negeri Jakarta. Sekarang mari kita lihat bagian sampul buku ini. Pemilihan warna kuning dan latar belakang yang kurang selaras itu membuatnya menjadi kurang menarik. Dan desain bawah lem lampu di sampul juga kurang cocok dengan tema buku. Karena gambar lampu ini lebih sering dikaitkan dengan ide daripada berpikir kritis. Dan menurut saya desain yang lebih relevan adalah gambar seseorang yang sedang berpikir. Akan lebih sesuai dengan tema bukunya dan lebih banyak penekanan pada konsep berpikir dan kritis. Buku ini terdiri dari 11 bab dan daftar isinya juga jelas karena memudahkan para pembaca untuk menemukan informasi yang dicari. Pada hari ini saya akan membahas 2 bab yang sudah saya pelajari pada semester ini, yaitu di bab pertama tentang bahasa Austronesia yang terdapat di halaman 1 dan bab 2 tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia yang terdapat di halaman 21. Di bab 1 yang terletak di halaman 1 hingga 17, penulis membahas tentang bahasa Austronesia, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Penulis mengidentifikasi masalah dengan menjelaskan bahwa bahasa Austronesia ini merupakan identitas dominan bagi orang Timur, dan terdapat juga kutipan dari puisi Rudyard Kipling yang menggambarkan batasan geografis yang membawa esensi psikologis dan linguistik. Dan di halaman 18 hingga 19 terdapat juga latihan soal yang dapat membantu pemahaman para pembaca. Next, kita bahas kelebihan dan kekurangan pada bab ini. Kelebihannya adalah penjelasan yang mendalam tentang hubungan antara bahasa dan identitas budaya. Namun, beberapa bagian mungkin terasa terlalu filosofis dan mungkin sulit dipahami oleh para pembaca yang masih awam. Dan selain itu, kurangnya contoh konkret yang lebih banyak untuk memperjelas konsep yang dibahas juga menjadi salah satu kekurangan pada bab ini. Di bab 2, penulis membahas fungsi dan peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai identitas negara dan sarana komunikasi antara daerah. Dan penjelasan ini sangat penting untuk memahami bagaimana bahasa Indonesia berperan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari bab ini adalah adanya argumen yang kuat tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks kebahasaan. Namun, ada beberapa istilah yang digunakan mungkin kurang familiar bagi para pembaca yang tidak memiliki latar belakang linguistik, dan analisis kritis terhadap undang-undang juga terasa kurang mendalam. Sekarang kita sudah berada di bagian akhir video, yaitu kesimpulan. Buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia adalah sumber yang baik untuk memahami dan menerapkan dalam berpikir secara kritis. Meski terdapat beberapa kekurangan pada buku ini, namun buku ini tetap memberikan banyaknya manfaat bagi para pembaca. Terima kasih telah menyaksikan video ulasan buku ini. Sampai jumpa.